Berjumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5 dengan tema awal mula pekabaran Injil. Untuk mengulik teks kita kali ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Halo Pak, sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat. Ya, mau masuk Idul Fitri kan jadi harus sehat. Oh begitu ya Pak ya, harus kembali ke fitrah ya Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan menjadi narasumber di Ngulik Alkitab kali ini. Sahabat, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama. Dan sebagaimana biasa kami sampaikan dari tempat ini, program Mengulik Alkitab yang sedang kita saksikan merupakan sebuah sarana bagi kita untuk belajar, mendalami kitab suci dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami, bisa meninggalkan komentar ataupun berinteraksi bersama kami. Kita akan awali ngulik kita sebagaimana biasa, doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon pimpinan Tuhan ketika kami akan membaca kitab suci dan mencoba untuk belajar dari dalamnya. Tolong supaya kami dapat melakukan tanggung jawab kami di studio dan juga para sahabat YKB boleh mengikuti dengan baik sehingga apa yang akan kami bincangkan pada acara ini boleh benar-benar berkenan kepada Tuhan dan jadi berkah dalam hidup kami, semakin menolong kami memahami kehendak Allah. Berkah juga seluruh kru yang bekerja dan peralatan di studio supaya semua itu boleh menjadi dalam tangan Tuhan untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan teks kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5. Silakan para sahabat menyimak, juga mungkin memperhatikan Alkitab yang ada pada sahabat masing-masing. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab, selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah teks yang akan kita ulik pada kesempatan kali ini. Para sahabat kiranya sudah mahfum katanya ya, bahwa kalau dan Pak Arli kita akan membedah satu demi satu teks yang menjadi teks kita. Jadi saya akan baca kembali ayat 1 dan 2 sebelum Pak Pendeta Arlianus menyampaikan ulikan terhadap dua ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul-rasul yang dipilihnya. Pak, ini dibuka dengan Hai Theophilus. Ini seperti akrab ya Pak ya. Jadi, siapa Theophilus ini Pak? Dan buku apa yang dimaksud oleh sang penulis? Iya, ini pertanyaan pembuka menarik karena banyak orang berpikir nama-nama ini kayak tidak terlalu penting ya. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 1 ini penting mengenali Theophilus ya. Kalau tadi siapakah dia, kita tidak mengetahui secara persis sebenarnya siapa Theophilus. Nggak ada penjelasan di dalam Alkitab tentang siapa dia sebenarnya. Namanya sendiri Theophilus, Theo ya, lalu Phileo ya, itu artinya yang dicintai Allah. Jadi namanya sangat indah, sangat bermakna. Nah, karena namanya ini sangat indah, maka ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Theophilus ini sebenarnya semacam tokoh fiktif, tokoh khayalan. Jadi nggak ada orangnya sebenarnya. Karena namanya kok bagus banget gitu loh. Ya. Tapi mengingat bahwa di dalam sastra Yunani, kita sama sekali tidak ada contoh tentang sebuah karya atau sebuah kitab yang diserahkan kepada tokoh fiktif, tokoh khayalan. Maka saya kira pendapat seperti ini yang menganggap Theophilus sebagai tokoh khayalan adalah pendapat yang menurut saya bisa diabaikan. Bisa diabaikan.
Nah, sang penulis kisah para rasul sendiri menyapa Theophilus dengan panggilan yang mulia tadi kan ya. Iya. Yang mulia, Theophilus yang mulia. Dalam bahasa Yunani adalah Kratistos ya. Nah, sapaan ini bukan sapaan sembarangan pendeta Mustika dan sahabat YKB. Ini sapaan yang biasanya diberikan kepada para pejabat atau orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya gubernur. Dan ini misalnya dapat kita bisa menyebut beberapa orang yang dipanggil sebagai yang mulia dalam kisah para rasul. Mungkin bisa dibaca di kisah pasal 23 ayat 26 dan 24 ayat 3. Ya. Baik. 23 ayat 26 saya bacakan. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Wali negeri. Yang itu mulia. Di kisah 23 ya. Ya. Kisah 24 coba. Kisah 24 ayat 3 dikatakan di sana. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Ayat 20 pasal 24 ayat 3 ya. 24 ayat 3. Atau coba kisah 26 ayat 25. Saya kembali ke kisah para rasul 24 ayat 2. Paulus dipanggil dengan menghadap dan tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Wali negeri ya si Felix ini Felix yang mulia. Ternyata karyanya sangat besar bagi rakyat. Ya. Dan ia disebut yang mulia. Mungkin bisa satu ayat lagi pendeta Mustika. 26 ayat 25. Saya membacakan kisah para rasul 26 ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ini Festus seorang gubernur Romawi sebenarnya. Ya, jadi saya kira dengan 3 teks tadi ada 2 nama yang disebut, seorang Felix lalu Festus adalah wali negeri dan seorang gubernur adalah mau mengatakan bahwa memang panggilan yang mulia ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, para pejabat-pejabat tinggi atau tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, dalam kaitan dengan Filemon sebagai tujuan dari kitab kisah para rasul ini, perlu kita ingat bahwa pada waktu itu belum ada, dalam kaitan dengan buku ini ya, belum ada percetakan. Mesin cetak belum ada. Karena itu kan belakangan kan. Makanya reformasi kan beruntung tuh. Karena ada mesin cetak. Jadi untuk memperbaiki sebuah buku seperti kitab para rasul ini diperlukan tenaga yang banyak dan biaya yang besar, sebab buku itu mesti ditulis satu persatu, lembar demi lembar, ya, dan itu mesti ditulis dengan sangat hati-hati, ya. Nah, tentu saja ketika diarahkan kepada siapa? Theophilus, maka diharapkan Theophilus sang penulis Injil, penulis kisah para rasul, berharap Theophilus dapat melakukan hal ini, melakukan upaya penyebaran, memperbanyak, menuliskan lagi dan lagi kitab ini, mengingat dia punya kedudukan dan tentu dia punya pengaruh lah, punya uang untuk mengerjakan itu. Nah, ini pembelajaran pertama saya kira dari ngulik kali ini pendeta Mustika, supaya tujuan penyebar luasan kabar baik atau orang bilang pekabaran Injil tercapai tujuannya, maka kita perlu mencari rekan kerja, rekan sepelayanan, partner yang tepat. Artinya kita perlu mencari rekan pelayanan yang memiliki potensi dan yang memang punya peluang untuk menyebarluaskan Injil tersebut. Kalau nggak punya potensi dan nggak punya potensi tapi nggak punya peluang, ya sama percuma. Jadi harus orang yang punya potensi dan punya peluang dan tentu punya waktu sebenarnya. Nah, memang betul bahwa semua orang diamanatkan untuk mewartakan Injil. Ya, pergilah jadikan semua bangsa. Itu kan kepada semua orang, kepada kita. Meskipun demikian, kita patut mengingat bahwa setiap orang tuh punya peran yang berbeda-beda, punya peran yang unik dalam kerangka pekabaran Injil itu. Sesuai dengan apa? Dengan potensi yang Tuhan anugerahkan pada setiap orang. Ada yang mengambil peran langsung, misalnya mewartakan Injil langsung kepada sama. Atau kayak kita sekarang kan kita ngobrol tentang Injil. Oke, itu ada yang seperti itu. Ada yang ngomong kepada orang-orang secara personal, itu oke, ya. Tapi ada juga yang mengambil peran secara tak langsung, ya, seperti yang membiayai usaha pekabaran Injil.
Ini kita ada di sini kan ada biayanya nih. Ya, Biaya sponsor. produksi. Ya. Kalau orang pergi ber-PI ke tanah Papua, kan itu perlu uang untuk berangkat ke sana. Ada orang yang secara telang dia tidak terlihat, tapi ia membiayai. Atau ada orang yang manfaatkan keahliannya atau jaringan yang dia punya untuk penyebar luasan berita Injil. Atau ada misalnya orang yang kalau kita lihat orang-orang pekabar Injil di daerah, ada yang menemani. Ya, saya ingat kalau kita pergi ke daerah untuk kunjungan komunitas, ada yang menemani kita ke sini arah desanya. Ada orang yang menemani dan tentu saja ada banyak peran lain yang masing-masing orang miliki dalam upaya pekabaran Injil. Nah, supaya tujuan pekabaran Injil ini tercapai, kita perlu memilih partner atau rekan pelayanan yang tepat, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita udah sampai di daerah, kita perlu orang yang menunjuk jalan, ya. Jangan pasti. Jadi yang tahu pasti. Nah, pada saat yang sama, saya kira kita bisa mencatat juga hal yang lain dari teks ini, bahwa penyebarluasan kabar baik itu memerlukan pertolongan orang lain. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kita secara pribadi bisa melakukan sendirian di pekabaran ini. Kita perlu bantuan orang lain. Kerjasama. Kerjasama. Mulai dari begitu pegang Alkitab, ini bantuan LAI. Ya. Dan LAI itu dibantu oleh banyak orang yang lain dari berbagai tempat. Jadi untuk mengabarkan Injil atau misalnya mewujudkan Injil di tengah masyarakat, perlu bantuan orang, kerjasama. Nah, mumpung nguli Alkitab ini bicara mengenai partner Pendengar Mestika, saya mau memanfaatkan ini untuk meminta semua sahabat YKB yang diberkati dengan acara-acara YKB untuk menjadi partner atau mitra yang strategis bagi YKB dalam melaksanakan pekabaran Injil ini. Jadi mitra lah bagi YKB. Ada banyak hal yang dapat sahabat-sahabat lakukan untuk menjadi mitra. Mendoakan pelayanan YKB, menyebarluaskan produk YKB dengan 2 jari Anda. Ya, tinggal klik, sebarkan kepada yang lain, share kepada yang lain. Itu sudah mengambil bagian dalam pekabaran Injil, jadi partner YKB. Ya, atau mendukung biaya produksi misalnya, supaya YKB dapat terus berkarya. Mari saling bermitra dalam menyebarluaskan kabar sukacita atau Injil Kerajaan Allah kepada seluruh makhluk. Begitu Pendengar Mestika. Uraian yang sangat menarik dan saya kira relevan, dan kita pesan terakhir dari Pak Pendeta Arianus tadi bahwa memberitakan Injil atau pekabaran Injil itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu bekerja sama melakukannya. Kita mengambil bagian kita masing-masing. Apapun yang kita sanggup lakukan begitu. Nah, Pak, masih ada satu bagian pertanyaan saya yang belum Bapak respons loh. Tadi, oh gitu ya? Iya, di awal tadi saya katakan bahwa di dalam ini sapaan penulis Injil ini berkata tentang buku. Nah, apa sih Pak buku yang dimaksud oleh penulis Kisah Para Rasul ini, Pak? Ya. Okay. Tapi sebelum Bapak mau menjelaskan lebih lanjut, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini, Pak. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih di Ngulik Alkitab bersama saya, Pendeta Mestika Hulu, dan narasumber kita, Bapak Pendeta Arianus La Rosa. Kita sedang mengulik Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5 dengan tema awal mula pekabaran Injil. Tadi di segmen pertama kita sudah membincang beberapa hal, sudah ada satu bagian yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Arianus yang menjadi narasumber kita, dan tadi masih nyangkut satu lagi, Pak. Jadi saya mau mengulang pertanyaan saya ke Bapak. Mengulangi pertanyaan saya di segmen terakhir tadi. Buku apa sih, Pak, yang dimaksud oleh penulis Kisah Para Rasul ini kepada Theophilus yang mulia? Mungkin kita memakai nama Theophilus sebagai patokan mencarinya ya. Jadi dengan memakai nama Theophilus sebagai penerima kitab, maka kita bisa menemukan nama atau kitab yang diserahkan sebelumnya itu. Yaitu apa? Injil Lukas. Mengapa? Bisa kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 1, mungkin bisa dibaca Pendeta Mestika. Baik, saya bacakan Injil Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, jadi sebelum Kisah Para Rasul, penulis Injil Lukas, penulis ini mengirim buku yang pertama, yaitu adalah Injil Lukas. Ya, karena dua kitab ini, Lukas dan Kisah Para Rasul, memang eksplisit dikatakan ditujukan kepada Theophilus, yang mulia Theophilus. Ya, jadi penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini adalah orangnya sama. Bahkan dapat dikatakan sebenarnya bahwa Kisah Para Rasul ini merupakan lanjutan dari Injil Lukas. Nah, ada cukup banyak para ahli yang menyatakan bahwa penulis kedua kitab ini adalah Lukas, seorang tabib yang menjadi teman atau rekan seperjalanan Paulus di dalam mengabarkan Injil. Ini mengapa mereka mengatakan ini? Karena ada dicatat dalam beberapa teks. Mungkin bisa dilihat dalam Kolose 4 ayat 14, Pendeta Mestika. Baik. Saya bacakan Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ya, ini kan Paulus mengatakan dari tabib Lukas. Ya. Kemudian Filemon ayat 24. Filemon ayat 24. Dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, Paulus menyebut Lukas sebagai teman sekerja. Pada Kolose disebut dia sebagai tabib, itu disapa. Lalu di sini ia disebut sebagai teman kerja. Jadi dari dua ayat ada beberapa yang lain sebenarnya. Bisa kita menyimpulkan bahwa Lukas sang tabib adalah rekan seperjalanan Paulus di dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Nah, berdasarkan ini maka sebagian dari Kisah Para Rasul ini ditulis berdasarkan pengalaman langsung dari Lukas, karena ini kan ada kisah tentang Paulus nanti. Mereka pergi kemana. Karena ia bersama-sama dengan Paulus, maka ia menulis pengalaman bersama yang mereka alami sebagai tuntunan Roh Kudus dalam melakukan pekabaran Injil. Itu kalau buku apa yang dimaksud jelas, yaitu adalah Injil Lukas. Begitu. Baik, terjawab sudah pertanyaan saya tadi di awal segmen pertama bahwa buku apa yang dimaksud oleh penulis Kisah Para Rasul ini, yaitu Injil Lukas. Nah, masih ada yang tersisa dari ayat 1 ini, Pak, dan nyambung dan ayat 2. Mohon kiranya penjelasan Bapak, yaitu anak kalimat yang mengatakan begini, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Apa sih, Pak, yang dimaksud oleh anak kalimat ini? Keterangan apa ini, Pak? Ya, jadi dengan anak kalimat ini, Pendeta Mestika dan sahabat DKB, sang penulis ini, Lukas sebutlah begitu, memberikan penjelasan singkat tentang isi buku yang pertama, yaitu Injil Lukas. Yang dimaksudkan adalah segala karya dan segala pemberitaan Yesus sejak ia menerima baptisan Yohanes Pembaptis sampai ia terangkat ke sorga. Kan melakukan mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit, dan juga memberikan khotbah. Itu ia mau mengulang secara ringkas isi dari buku yang pertama. Nah, ini mencakup, saya sudah katakan tadi, mujizat-mujizat, tindakan-tindakan cinta kasih Tuhan Yesus, bahkan kematian dan kebangkitannya. Dan semua ini isinya itu adalah untuk memperlengkapi para murid dalam iman kepada Allah. Dalam Injil Lukas sudah dikisahkan karya dan pengajaran Yesus sampai ia wafat. Meskipun Yesus telah menampakkan diri kepada para murid beberapa kali, berulang-ulang kalau dikatakan Kisah Para Rasul itu setelah kebangkitan, namun pengajaran apa yang diberikan Yesus kepada para murid setelah dia bangkit, kalau tadi sebelumnya kan jelas.
setelah dia bangkit dalam Injil Lukas itu tidak dijelaskan. Ya, paling saya bangkit ya. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus kepada itu nggak dilukiskan. Maka dalam Kisah Para Rasul akan diinformasikan apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan Yesus itu kepada para murid setelah dia bangkit dalam ayat berikutnya. Baik, kalau begitu saya langsung saja Pak membacakan ayat yang berikutnya, ayat 3 dari teks kita, Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi bagaimana Pak? Maksudnya tentang ayat 3 ini Pak? Jadi ada beberapa hal ya dari ayat 3 ini. Bagian pertama dari ayat 3 ini merupakan penegasan Lukas sang penulis tentang apa yang sudah ia tuliskan dalam akhir buku yang pertama, dalam akhir Injil Lukas. Di bagian akhir Injil Lukas, penulis mencatat peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Itu ada beberapa teks di ujung Injil Lukas itu. Nah, peristiwa penampakan itu ditegaskan kembali oleh Lukas dalam ayat 3 dari Kisah yang tadi sudah dibacakan oleh penulis 3. Nah, karena mengapa ini ditekankan lagi oleh siapa? Oleh Lukas, karena ini menjadi fondasi, menjadi dasar dari yang akan dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Para murid itu harus benar-benar, harus sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus tidak tinggal dalam kubur. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ini fondasinya. Para murid harus benar-benar percaya, meyakini bahwa yang mereka lihat itu bukan hantu. Ya. Bukan hantu. Melainkan yang mereka lihat adalah betul-betul Yesus, sang guru mereka, yang telah mati, disalibkan, dan kini bangkit. Nah, ini menjadi pesan penting bagi kita juga di dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil. Siapapun yang hendak memberitakan Injil Kerajaan Allah harus benar-benar meyakini bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Bahkan sebenarnya bukan hanya yakin, ya, tetapi harus dapat merasakan dampak dari keyakinan bahwa ia telah bangkit itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya percaya, tapi merasakan dampak kebangkitan itu. Nah, keyakinan atas kebangkitan Yesus dan pengalaman atas dampak dari kebangkitan itu, kebangkitan Yesus dalam hidup kita itu akan memberi kita gairah, bahkan sebenarnya keberanian dan kesediaan berkorban demi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Atau kalau saya balik, begini. Siapapun yang percaya kepada Yesus yang bangkit dan mengalami dampak kebangkitan itu di dalam kehidupannya, maka ia mesti memiliki gairah, semangat, kerinduan, bahkan keberanian untuk mewartakan Injil kepada sesamanya. Kalau ia tak punya itu, ya mungkin pantas diragukan. Betul-betul ia yakinkah ia punya pengalaman dari dampak kebangkitan, atau sebenarnya ia tidak yakin sama sekali. Nah, orang yang percaya pada kebangkitan Yesus dan merasakan dampaknya akan mewartakan Injil kepada siapapun, dan pada saat yang sama itu ia bahkan menolong sesama manusia untuk membuat sesama itu bukan hanya percaya pada Yesus yang bangkit, tapi membuat dia mengalami juga dampaknya. Ini loh yang ia alami dari Yesus yang bangkit, ia tolong orang lain supaya orang lain mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya itu Injil, itu inti dari pekabaran Injil sebenarnya. Bagaimana kita membuat orang lain mengalami apa yang telah kita alami dari Tuhan Yesus. Nah, itu bagian pertamanya. Dalam bagian kedua dari ayat 3 ini, penulis memberikan penjelasan tentang berapa lama waktu yang dipakai Yesus untuk menampakkan diri dan mengajar para murid, serta apa isi pengajarannya. Ya, tadi kan saya bilang kan di Injil Lukas kan nggak diceritakan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid itu dan mengajar mereka 40 hari. Di Injil nggak ada.
Hanya dia kan menampakkan diri kepada di jalan Emmaus, kepada ini, kepada itu. Tetapi berapa lama Yesus hadir menjumpai para murid, tak diberitakan. Nah, di sini dikatakan tadi berapa? 40 hari. Nah, angka 40 ini adalah angka yang penting dalam Alkitab. Ya. Dalam Perjanjian Lama kita menemukan angka ini dalam beberapa tempat dan peristiwa. Yang terkenal tentu saja adalah berkaitan dengan perjalanan dari Israel, Mesir, tanah perbudakan kepada tanah terjanji di tanah Kanaan. Itu kan berapa? 40 tahun. Sama 40 tapi itu tahun ya, bukan hari. Nah, kita juga sebenarnya karena kalau soal dari Mesir itu orang semua tahu, hafal. Tapi kita menemukan dalam beberapa teks lain, misalnya dalam Kejadian 7 ayat 4. Coba dibacakan. 7 ayat 24. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. 40 hari, 40 malam akan ada air bah. Jadi angka 40 dipakai untuk menggambarkan lamanya air bah yang melenyapkan segala yang ada, segala yang berdosa sebenarnya. Di bagian lain di kitab Keluaran pasal 24 kembali angka 40 ini dipakai. 24 ayat 18 dari kitab Keluaran pada 3. Baik, Keluaran 24 ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, ini angka 40 dikaitkan dengan apa? Peristiwa penting lagi apa ini? Lamanya Musa berada di Gunung Sinai ketika ia hendak menerima firman Tuhan. Ya. Jadi, ini peristiwa penting. Keluaran dari Mesir. 40 tahun. Lalu penghukuman air bah. Nuh. Ya. Lalu Musa yang terakhir apa? Musa di atas Gunung Sinai. Ini event penting dalam kehidupan orang Israel. Nah, dalam Perjanjian Baru kita menemukan ayat ini dalam kaitan dengan lamanya Yesus berada di padang gurun. Ia 40 hari puasa di padang gurun. Nah, angka 40 ini punya makna simbolik kelihatannya. Apa itu? Yaitu masa yang sangat panjang. Panjang baik dalam arti kualitas maupun kuantitas. Satu hari kan bisa panjang banget kan? Ya. Seminggu juga bisa cepat banget. Ya. Jadi ini adalah masa panjang entah secara kuantitas yang 40 tahun atau kualitas. Karena ada begitu banyak syarat dengan hal-hal yang penting, syarat dengan hal-hal yang mungkin menyakitkan. Jadi itu adalah masa yang sangat lama, tetapi yang dipastikan berakhir pada waktu tertentu. Nah, dalam kaitan dengan ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul ini berkaitan dengan masa persiapan para murid untuk melaksanakan karya kerasulan, yaitu memberitakan Injil oleh tuntunan Roh Kudus. Sama seperti Tuhan Yesus selama 40 hari berada di padang gurun untuk sebelum ia berkarya, mempersiapkan karya pelayanannya, ia puasa dulu dicobai oleh iblis. Demikian juga halnya dengan para murid, 40 hari dipersiapkan untuk melaksanakan karya kerasulan mereka. Karya memberitakan Injil kerajaan Allah. Selama 40 hari, Tuhan Yesus mengajarkan kembali apa yang menjadi inti dari pengajarannya dan pelayanannya, itu kerajaan Allah. Mungkin bisa dibaca lagi di ayat 3b, Perintah 3. Baik, saya akan membacakan kembali ayat 3b ini, tapi sebentar lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arianus Tarosa. Kita sedang mengulik Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5 dengan tema awal mula pekabaran Injil. Kita sudah di segmen ketiga dan ini segmen terakhir, jadi kita langsung lanjutkan. Di penghujung segmen kedua tadi, Pak Pendeta Arianus narasumber kita meminta saya untuk membacakan kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 3b, dan sekarang saya baca kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 3b. Sebab 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ada apa yang spesial dari ayat 3b ini, Pak? Jadi ini kita diinformasikan bahwa yang diajarkan Yesus kepada para murid selama 40 hari itu adalah tentang kerajaan Allah. Iya. Ya. Jadi sekali jelas bahwa kerajaan Allah itulah yang diberitakan Yesus. Sebab inilah inti dari segala karya pelayanan Yesus, kerajaan Allah. Dan ini juga yang nanti akan menjadi inti dari pemberitaan para rasul. Ya, nggak boleh menyimpang. Harus tentang kerajaan Allah. Maka dalam Kisah Para Rasul sebenarnya kita mendapatkan laporan tentang hal ini, Pendeta Mestika. Mungkin bisa dibaca yang pertama dari Kisah 8 ayat 12. Saya bacakan Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi dalam Kisah 8 ayat 12 ini dicatat bahwa kabar baik tentang kerajaan Allah dikatakan tadi kan, nama Yesus dan kerajaan Allah, itulah isi dari pemberitaan Filipus di Samaria. Kisah Rasul 20 ayat 25. Kisah Rasul 20 ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, ini Paulus nih. Ya, Paulus di Efesus dinyatakan ia memberitakan apa? Dikatakan kerajaan Allah. Jadi Filipus di Samaria ngomong tentang kerajaan Allah. Paulus di Efesus juga kerajaan Allah. Nah, yang terakhir mungkin Kisah 28 ayat 23a. Kisah Rasul 28 ayat 23 bagian A. Saya bacakan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yes, ya. Jadi Paulus ketika akhirnya dia tiba di Roma, ya katanya di sini menurut kisah dia tiba di Roma, kepada orang Yahudi maupun orang Yunani yang ada di sana, ia memberitakan apa tadi? Kerajaan Allah. Jadi ini hendak menyatakan kepada kita bahwa para rasul ini taat, konsisten pada apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka tidak memberitakan diri mereka loh. Aku Paulus, aku Filipus, atau bukan tentang aku. Ya, mereka tidak memberitakan hal yang lain juga, melainkan hanya satu, yaitu apa? Memberitakan hal kerajaan Allah seperti yang sudah diajarkan dan dihadirkan sebenarnya oleh Yesus dalam hidup mereka. Nah, saya kira pada saat yang sama ya Pendeta Mestika, ini hendak menyatakan kepada kita bahwa ketika kita juga memberitakan Injil, yang kita beritakan hendaknya bukanlah diri kita. Aku begini, aku begitu, aku melakukan ini, aku melakukan itu kan banyak tuh yang begitu. Kalau kasusnya juga sama kan, aku begini, aku baru ujungnya, lalu Tuhan Yesus menolong. Akunya 50 kali, Tuhan Yesusnya sekali. Jadi sebenarnya siapa yang diberitakan? Yesus atau aku? Jadi kita diingatkan para rasul saja konsisten, committed, bahwa mereka hanya memberitakan kerajaan Allah, bukan tentang diri mereka. Ya, jadi kalau kita berkata, jangan tentang diri kita, jangan tentang gereja kita. Hayo masuk ke gerejaku. Di gerejaku ada banyak tempat tinggal lah, tempat apalah, kayak kerajaan Allah. Ya, ada banyak hadiah. Ada begini, ada begitu. Bukan tentang gereja kita. Bahkan bukan tentang agama kita. Tapi kerajaan Allah. Melainkan Yesus dan kerajaan Allah. Yesus dan kerajaan Allah. Itu dan hanya itu yang boleh menjadi isi dari pekabaran Injil. Begitu Pendeta Mestika.
Saya kira itu reminder yang sangat baik ya Pak, bahwa yang kita beritakan itu adalah kerajaan Allah dan tanda-tandanya bukan diri kita. Karena saya tadi tersenyum Bapak mengatakan itu, kita di era media sosial memang gampang sekali untuk menunjukkan, ya kita seolah-olah menunjukkan kita sedang memberitakan, melakukan pekebaran Injil. Tetapi sebenarnya itu hanya bungkus saja. Kita ada orang yang ketika saya ulang tahun nih, bilang gini, selamat ulang tahun Pak Pendeta, saya kasih hadiah sebuah lagu karangannya ternyata. Oh, jadi entah dia sedang mengucap selamat ulang tahun atau sedang promosi karangannya di wall saya begitu. Nggak apa-apa sih, it's okay. Baik, jadi sekali lagi terima kasih untuk reminder yang sangat baik dari Pak Pendeta Adrianus, bahwa ketika kita memberitakan Injil, semangat itu harus ada pada kita bahwa kita sedang memberitakan kerajaan Allah, bukan diri kita. Kita hanyalah alat. Baik, kita lanjutkan ulikan kita. Pak, kita masih punya 2 ayat karena kita mengulik Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Yeah. Tadi saya sudah membaca sampai ayat 3 dan saya akan bacakan 2 ayat terakhir ini, 4 dan 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, tampaknya ini menarik ya Pak. Bagaimana ulikan Bapak terhadap 2 hal ini? Ada baptisan, ada Yohanes di sana, dan ada Roh. Bagaimana Pak? Ini baptisan itu kita simpan. Baik. Bisa bicara satu topik nanti tentang baptisan. Baik, Pak. Baptisan roh, baptisan ulang, baptisan air, dan sebagainya. Baik. Tapi saya mulai dari tentang Yerusalem. Nah, Yerusalem adalah tempat yang sangat penting dalam karya keselamatan. Ya. Meskipun Yerusalem adalah tempat Yesus ditolak, Yesus dianiaya, Yesus dihina, Yesus disalibkan di sana, tetapi Yerusalem tetaplah Yerusalem, kota di mana Bait Allah berada. Itulah kotanya Bait Allah, dan Bait Allah adalah simbol dari kehadiran Allah. Karena itu, karena Yerusalem adalah kotanya Bait Allah, maka karya kerasulan, ya, kalau tadi ngomongkan awal mula pekabaran Injil, maka awal mula pekabaran Injil menurut Lukas harus dimulai dari Yerusalem. Disinilah mereka menerima Roh Kudus, kan dari Yerusalem ke Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi poros utamanya adalah Yerusalem. Sekali lagi, memang ia berdosa, ia menolak Sang Mesias, ia menolak Tuhan, mereka menyalibkan Yesus. Tetapi tetap saja Yerusalem kota penting, yang dari sananya lah pekabaran ini dimulai. Dan kita tahu bahwa karya para rasul sesungguhnya adalah karya Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus itu, saya sudah katakan tadi, Roh Kudus itu diterima para murid di Yerusalem. Kalau kita baca Kisah Para Rasul ini, kadang-kadang kayak kurang masuk di akal, kayak lucu gitu loh. Karena Paulus kemana dituntut oleh Roh Kudus. Roh Kudus menurut saya belok kanan, Roh Kudus menurut saya ke sana. Roh Kudus terus yang menggerak. Tetapi itulah yang mau disaksikan, bahwa memang seluruh pekabaran Injil itu digerakkan dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus, saya ulangi lagi, diterima oleh para murid di Yerusalem. Itu artinya karya kerasulan itu bermula dan berakar di Yerusalem, dan nantinya akan tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke kita nih di Indonesia, di Jakarta, dan di daerah manapun di berbagai pelosok di dunia ini. Nah, itulah maksud mengapa Yesus melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana, ya, karena engkau harus berada di sini dulu. Di sini engkau digodok, di sini engkau menerima Roh Kudus yang akan menuntunmu melakukan pekabaran Injil, yang menuntunmu kemana engkau harus pergi mengabarkan Injil. Jangan kemana-mana sampai engkau menerima Roh Kudus. Nah, tapi pada saat yang sama, saya pikir-pikir ketika menulis bahan ini, kita juga dapat memaknai larangan Tuhan Yesus supaya jangan pergi dari Yerusalem tapi tetap tinggal itu dalam cara lain. Perintah nomor 3 bisa begini, Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka menunggu sampai akhirnya menerima Roh Kudus, supaya mereka dapat menerima Roh Kudus bersama-sama. Ya, jangan terpencar. Hanya setelah menerima Roh Kudus itulah
mereka boleh berpencar untuk melakukan tugas pekabaran Injil. Nah, ini dimaksudkan supaya, ini menurut sebuah tafsir saya begitu, ini dimaksudkan supaya kesatuan mereka itu terlihat, ya, bahwa pemberitaan Injil itu bersumber dari satu, karena tempatnya, dan karena sumbernya dari Yesus, dan karena tuntunannya adalah Roh Kudus. Satu, tak bercabang, ya, tak berbagai-bagai, ya. Kalau mereka langsung berpencar, lalu baru menerima Roh Kudus sendiri-sendiri, maka kesatuan mereka itu menjadi tidak terlihat sebenarnya. Jadi ini simbol dari bahwa pekabaran Injil bersumber dari satu, dituntun oleh satu, dan berasal dari satu, dari tempat yang satu. Tugas pengutusannya dari tempat yang satu. Nah, saya kira ini penting karena ini menegaskan kepada kita apa yang sudah saya katakan di awal tadi, ya, bahwa karya kerasulan ini, bahwa pekabaran Injil ini perlu dilakukan dalam kebersamaan, bukan dalam persaingan. Ya, kadang-kadang orang Kristen itu katanya memberitakan Injil, mewartakan Injil, tetapi sebenarnya bersaing. Bersaing supaya saya yang termaju, gereja saya yang paling hebat, yang terbanyak anggotanya. Karena itu kadang-kadang ada istilah mencuri domba. Jadi bukan mewartakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil, baru mendengar, tapi mewartakan Injil di tempat yang orang sudah mengenal Injil. Jadi kalau mancing itu, mancing bukan mancing di alam terbuka, tapi mancing di kolam yang udah ditaruh ikannya, udah banyak ikannya, dan udah terlatih untuk ngambil umpan. Sehingga saya teringat kalau sidang-sidang MPLPGI atau sidang Raya PGI masih ada isu ini. Saya sedih. Isu ini masih menjadi isu nasional bahwa ada orang gereja yang mencuri domba. Lalu ini bantah, ya dok, kamu salah, yang salah, mengapa kamu nggak jaga dombamu? Satu menuduh yang lain curi domba, satu mengatakan, ya kamu sendiri. Kalau di sini, dok, kalau rumput di tempatmu hijau, ya nggak akan lari ke tempatku dong. Jadi you yang salah. Saya lagi firman Tuhan mengingatkan, pekabaran Injil itu harus dalam kebersamaan. Tujuan kita sama, mewartakan, jangan bersaing. Semua orang, semua gereja, semua lembaga-lembaga kayak YKB ini, ya, harus bekerja sama untuk pekabaran Injil. Makanya di YKB ini, by the way saya sharing, sekarang kita udah ngambil kebijakan baru bahwa kalau dulu kan produk kita nggak boleh diambil oleh orang lain untuk ditayangkan di channel mereka. Kalau sekarang Anda mau mewartakan Injil, mengambil produk YKB untuk diwartakan di channel Anda, monggo. Asal Anda tulis surat kepada kami, dan ada persyaratan, bukan persyaratan bayaran, nggak ada. Ya, tapi bahwa Anda mesti menginformasikan kepada kami, misalnya di nama channelnya apa, berapa viewernya. Mengapa? Kolaborasi. Kalau company aja sekarang sudah meninggalkan persaingan. Perusahaan sekarang nggak bersaing loh, melainkan berkolaborasi. You punya apa? Oke, titip di tokoku. Kamu punya apa? Titip di tokoku. Udah begitu. Nah, kalau bisnis saja udah berkolaborasi, apalagi gereja, mari bekerja sama. Mari mewartakan Injil di dalam kebersamaan. Jangan saling bersaing. Apalagi sekadar, saya ulang tadi, sekedar berebut domba, berebut jemaat. Domba cukup untuk di warung sate saja kalau memang perlu. Jangan berebut domba, karena para rasul telah memberikan kepada teladan. Pekabaran Injil bersumber dari satu, Kristus. Itu sumber beritanya. Lalu dituntut oleh satu, Roh Kudus. Dan diutus dari satu tempat utama yang pertama, Yerusalem. Mari kabarkan Injil dalam kebersamaan. Begitu Bunda Mestika. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Aryan Sarosa atas ulikan yang disampaikan di bawah judul awal mula pekabaran Injil. Kiranya ini boleh memperlengkapi setiap kita para pemirsa ngulik Alkitab. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang merupakan pimpinan di jemaat, ini bisa, spirit ini bisa dikembangkan ya. Tadi berulang kali Pak Pendeta Rianus narasumber kita mengingatkan bahwa memberitakan Injil itu bukan sendiri-sendiri, tapi bekerja sama, berkolaborasi, dan supaya dampaknya menjadi lebih luas. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama.
Sahabat, ada beberapa hal karena saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Arlianus, mengingatkan kita bahwa dalam pembelajaran kali ini bahwa pekabaran Injil itu kita lakukan dalam kesatuan, kerjasama dan orang lain, dengan bersama-sama kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar, dan kalau itu pergi dalam suatu lokasi itu tentu bisa melakukannya dengan jarak yang jauh. Karena itu mari kita bersama-sama seperti para murid gitu, dalam tuntunan Roh Kudus memberi diri bersatu sehingga bisa melakukan yang baik, pemberitaan yang baik. Tadi Pak Pendeta juga mengingatkan kita di segmen kedua ini bahwa berita yang kita sampaikan itu bukan sekadar kita sampaikan dari bibir kita, tapi kita hayati, kita resapi bahwa kita memberitakan berita kerajaan Allah, dan itu mesti nyata dalam diri kita bahwa kita mengalami kerajaan Allah. Hanya dengan mengalami dan menghidupi atau menghayati kerajaan Allah, kita bisa dengan yakin memberitakan pada orang lain supaya menjadi sebuah keteladanan. Dan ketiga, saya pikir ini penting. Ketika kita memberitakan Injil, kita tidak sedang memberitakan lembaga kita, tidak sedang memberitakan diri kita memberitakan satu saja, memberitakan kerajaan Allah. Dan karena ini kerajaan Allah yang kita beritakan, kita tentu yang kita perlukan juga adalah tuntunan Allah oleh Roh Kudusnya yang terus menggelorakan, membangkitkan gairah dalam diri kita, memberikan yang terbaik. Ya kadang tidak selalu mudah begitu seperti para murid, tapi karena tuntunan Roh Kudus kita semua dimampukan, diperlengkapi. Tuntas sudah jumpa kita dalam mengulik episode ini, awal mula perkabaran Injil. Kiranya menjadi berkat bagi para sahabat sekalian. Tidak jemu-jemu kami mengingatkan, jangan lupa melakukan subscribe di channel baru ini, Bible Study, untuk mendapatkan update konten-konten terbaru. Dan tentu saja kami mengucapkan apresiasi, terima kasih selalu mendukung kami dalam bentuk apapun, baik itu like atau membagikan nguliknya kepada orang lain, dan banyak bentuk lain yang bisa menjadi support bagi kami YKB. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati sahabat sekalian. Kita akhiri dengan doa oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus memohon tuntunan Roh Kudus supaya kami, baik pribadi-pribadi maupun gereja, lembaga-lembaga Kristen, boleh mengambil bagian dalam pekabaran Injil dengan semangat kebersamaan. Dengan bersama-sama kami percaya akan lebih banyak yang dapat dijangkau, akan lebih banyak yang dapat merasakan kerajaan Allah, merasakan kebangkitan Kristus itu dalam hidup mereka. Berikan kami kemampuan untuk mewartakan Injil kerajaan Allah dan sekaligus juga menghadirkan Injil itu dalam keseharian. Berkati YKB, lembaga yang Engkau berkati untuk menjalankan tugas pekabaran Injil melalui media. Berkati seluruh staf, seluruh kru, seluruh pimpinan, pengurus yayasannya, supaya dengan kerjasama dari setiap insan YKB ini, pekabaran Injil, pewartaan Injil melalui media ini dapat terus berjalan dengan baik, dan dengan bantuan dari seluruh partner dan seluruh para sahabat YKB, kami percaya YKB akan dapat mengemban amanat untuk mewartakan Injil ini sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.